rekor pasti akan terpecahkan, dan pembalap hebat akan selalu datang silih berganti. Pepatah klasik dunia olahraga balap tersebut selalu menemukan kebenarannya di atas aspal lintasan. Era kejayaan Giacomo Agostini berganti ke dominasi Mike Doohan, berlanjut ke Valentino Rossi, Marc Marquez, hingga generasi mutakhir saat ini. Statistik kemenangan bisa disamai, rekor kecepatan bisa dipatahkan, dan deretan trofi juara dunia akan selalu berpindah tangan. Namun, ada satu hal yang nyaris mustahil direplikasi atau dipecahkan oleh pembalap manapun, bahkan oleh mereka yang secara matematis mengoleksi jumlah gelar juara dunia lebih banyak, yaitu kekuatan personal branding. Dalam bentang sejarah motorsport, personal branding seorang Valentino Rossi adalah sebuah adikarya tanpa tandingan. Rossi tidak sekedar hadir sebagai atlet jenius yang memacu sepeda motor di batas hukum fisika. Lebih dari itu, ia berhasil merevolusi MotoGP dari sekedar kompetisi balap mesin yang kaku, teknis, dan tersegmentasi, menjadi sebuah fenomena kultur pop berskala global. Bagi dunia desain grafis, pemasaran modern, dan komunikasi visual, fenomena Rossi adalah studi kasus paling memikat tentang bagaimana kekuatan identitas rupa mampu menyatukan dan menggerakkan jutaan emosi manusia di seluruh penjuru bumi. Dalam teori komunikasi visual dan psikologi persepsi, warna adalah stimulus paling awal yang diserap oleh alam bawah sadar manusia jauh sebelum teks terbaca atau bentuk terdefinisi secara utuh. Warna memiliki daya magis untuk memantik emosional secara instan. Sebelum era Rossi menginvasi kejuaraan Grand Prix pada pertengahan dekade 1990-an, palet warna di lintasan balap sepenuhnya didikte oleh seragam korporasi merah menyala khas sponsor rokok raksasa, biru balap klasik, atau kombinasi tricolor pabrikan Jepang yang rapi dan formal. Warna kuning saat itu hanyalah salah satu opsi netral di roda warna tanpa kepemilikan kultural yang spesifik. Rossi dipersenjatai kepekaan visualnya yang luar biasa, mengambil langkah radikal dengan mengadopsi fluorescence yellow atau kuning stabilo. Ia tidak sekedar memilih warna pelengkap, melainkan memonopoli spektrum cahaya tersebut hingga menjelma menjadi identitas mutlak dirinya. Muncul sebuah adagium tak tertulis yang sangat terkenal di kalangan pedak. Pembalap yang berani menggunakan warna kuning stabilo di MotoGP modern akan selalu hidup di bawah bayang-bayang Valentino Rossi. Lebih baik menghindarinya sama sekali. Pernyataan tersebut bukan sekedar glorifikasi kosong, melainkan realitas psikologis yang nyata. Dimanapun kalender balap digelar, mulai dari perbukitan Mugello di Italia, dataran basah Silverstone di Inggris, hingga tribun panas sirkuit Sepang di Malaysia, tribun penonton selalu bermutasi menjadi gelombang raksasa lautan kuning. Rossi tidak hanya menjual kaos, topi, atau stiker merchandise, ia merancang sebuah simbol solidaritas visual. Ketika seorang penonton mengenakan atribut kuning stabilo di tengah kerumunan sirkuit, mereka tidak sedang mengenakan pakaian balap biasa. Mereka sedang mendeklarasikan keanggotaan dalam sebuah gerakan kultural global yang diikat oleh rasa cinta pada satu figur yang sama. Di dunia balap motor profesional, nomor motor pada mulanya hanya mengemban fungsi teknis administratif, sekedar angka registrasi resmi agar juri pencatat waktu dan marshal di tepi lintasan mudah mengenali posisi pembalap dari kejauhan. Norma baku yang berlaku selama puluhan tahun menetapkan bahwa siapapun yang berhasil merengkuh mahkota juara dunia berhak dan lazimnya diwajibkan oleh sponsor untuk menanggalkan nomor lamanya dan memasang angka keramat nomor 1 di fairing depan motor mereka pada musim berikutnya. Namun, Rossi bersama sahabat sekaligus desainer legendarisnya Aldo Drudi lewat rumah desain Drudi Performance memilih untuk mendobrak tradisi kaku tersebut. Rossi memilih untuk setia seumur hidup pada angka 46, nomor balap penuh nilai historis yang pernah digunakan sang ayah, Graziano Rossi, saat memenangi balapan Grand Prix pertamanya pada tahun 1979. Dari kacamata brand building, keputusan ini adalah langkah visioner yang sangat jenius. Pembalap yang kerap mengganti nomor motor setiap kali menang atau kalah otomatis merusak kesinambungan visual jenama mereka. Sebaliknya, konsistensi angka 46 yang dipertahankan Rossi menciptakan brand recall jangka panjang yang tak terputus di benak publik. Di tangan dingin Aldo Drudi, angka 46 bertransformasi menjadi aset berwujud atau tangible asset yang nilainya jauh melampaui gengsi nomor 1 yang fana. Langkah transformasi visual Rossi semakin matang saat ia melangkah ke kelas Premier 500cc yang kelak berevolusi menjadi era modern MotoGP 4 tak. Di saat sebagian besar pembalap memilih julukan yang bernuansa militeristik, dingin, atau garang, Rossi justru mematenkan alter ego yang terdengar sangat eksentrik dan penuh satir, The Doctor. Bagi Rossi, The Doctor bukan sekedar tulisan pemanis di atas buku panduan balap, melainkan sebuah manifesto perlawanan terhadap budaya korporat yang kaku. Karakter ini diwujudkan lewat tata rupa grafis yang menabrak seluruh aturan formal.
Tulisan The Doctor yang terpampang di bagian belakang pakaian balap atau bareback Rossi hadir dengan font bergaya komik atau kartun, sentuhan grafiti jalanan, dan aksen warna-warni pelangi yang sangat kontras. Tata letak visual ini sengaja dibuat mencolok untuk mendobrak dominasi logo-logo sponsor rokok, oli pelumas mesin, dan estetika mekanik yang serba dingin dan berjarak. Rossi membawa estetika seni pop dan budaya anak muda langsung ke jantung olahraga balap motor dunia. Ia berhasil memanusiakan mesin lewat desain grafis yang menyenangkan dan nuansa ceria. Melalui bahasa visual yang akrab inilah, Rossi melahirkan jutaan penggemar fanatik atau die-hard fans lintas benua, merombak total wajah MotoGP dari industri motorsport yang tertutup menjadi arena hiburan arus utama. Dalam hal lain, bagi para akademisi dan praktisi desain grafis, helm NGV yang dikenakan Valentino Rossi di sepanjang karirnya merupakan puncak implementasi desain komunikasi visual yang kontekstual dan interaktif. Rossi dan Aldo Drudi tidak pernah memandang helm sekedar sebagai peranti pelindung kepala berbahan serat karbon, melainkan sebagai media storytelling yang hidup dan berbicara langsung kepada penonton. Landasan visual paling ikonis pada helm Rossi terletak pada simbol Sole Luna atau matahari dan bulan. Ini bukan ornamen grafis semata, melainkan ilustrasi bergaya pop art abadi yang menggambarkan dualisme filosofis dalam diri Rossi. Matahari atau Sole menggambarkan sisi kepribadiannya yang ceria, terang, hangat, jenaka, dan sangat bersahabat kepada publik saat berada di luar lintasan. Bulan atau Luna merefleksikan sisi gelap, dingin, penuh perhitungan, dan agresi tanpa kompromi saat ia menurunkan kaca visor helm dan memburu kemenangan di atas aspal. Selain desain dasar Sole Luna, tradisi meluncurkan helm edisi khusus di sirkuit kandang seperti Mugello dan Misano selalu menjadi peristiwa desain grafis yang dinanti-nanti dunia. Rossi memanfaatkan kanvas helmnya untuk menyampaikan pesan satir dan respon visual terhadap dinamika karirnya. Helm wajah panik Mugello 2008, grafis ekspresi wajah teriak Rossi dengan mata melotot. Sebuah satir brilian untuk menggambarkan betapa besarnya tekanan publik Italia di pundaknya. Helm Mugello, permainan tipografi yang memadukan kata Mugello dengan warna kuning kebanggaannya Giallo. Helm jam waktu, pasta, dan baterai energi, kritik visual jenaka terhadap pertambahan usianya, performa ban, hingga metafora bahwa cadangan energi telah terisi penuh kembali. Pendekatan ini berhasil mengubah perlengkapan keselamatan balap menjadi medium seni kontemporer bernilai tinggi yang dikoleksi dan dipamerkan layaknya karya seni rupa murni. Sebelum kehadiran Rossi, ritual perayaan kemenangan seorang pembalap berlangsung dalam koridor yang amat seragam, melakukan putaran lambat, melambaikan tangan ke arah tribun penonton, atau membawa bendera kebangsaan mengitari sirkuit. Rossi bersama klub penggemar setianya, Official Fan Club Valentino Rossi Tavulia, merombak kebiasaan tersebut menjadi sebuah panggung seni pertunjukan atau performance art. Seperti melakukan aksi ditilang oleh polisi lalu lintas gadungan di pinggir trek setelah menyentuh garis finish. Membawa boneka raksasa ayam bernama Osvaldo di atas motornya mengelilingi sirkuit. Menepi sejenak di tepi lintasan, hanya untuk masuk ke bilik toilet portable di tengah cooling down lap. Naik ke atas panggung podium mengenakan pakaian garis-garis tahanan penjara. Selebrasi-selebrasi teatrikal ini bukan sekedar spontanitas jenaka tanpa arah, melainkan pertunjukan panggung yang dirancang dengan matang untuk memikat jutaan pemirsa layar kaca. Bagi Rossi, perlombaan tidak berakhir saat bendera kotak-kotak finish dikibarkan. Tontonan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karakter visual tersebut disempurnakan oleh pilihan gaya rambutnya, terutama pada fase awal karir di kelas 125cc, 250cc, hingga awal era MotoGP. Rambut keriting acak-acakan yang dicat pirang menyala, diwarnai jingga terang, hingga potongan mohak radikal menjadi instrumen ekspresi nonverbal Rossi. Bagi Rossi, rambut adalah perpanjangan dari karakter pemberontak atau rebel, jenaka, dan penuh warna yang ia usung, menjadikannya ikon anak muda yang relevan dan mendobrak batasan formalitas atlet konvensional. Sebelum era Valentino Rossi tiba, MotoGP adalah olahraga mekanis yang segmented, kaku, dan didominasi oleh korporat otomotif. Rossi mendobrak semua batasan itu hingga ke akarnya. Lewat rambut warna-warni, selebrasi teatrikal yang mengocok perut, estetika grafis bernuansa seni pop, tipografi angka 46 yang magis, dan kepribadiannya yang sangat magnetis, ia memanusiakan mesin.
Ia mengubah balap motor dari sekedar adu cepat mekanis menjadi sebuah pertunjukan hiburan kelas dunia yang digemari oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga kakek dan nenek. Rossi adalah alasan fundamental mengapa orang-orang yang bahkan tidak memahami seluk-beluk teknis sepeda motor sekalipun rela meluangkan waktu dan duduk terpaku di depan televisi setiap hari Minggu demi menyaksikan balapan MotoGP. Di masa-masa mendatang, pembalap lain pasti akan datang menyamai atau bahkan melampaui statistik kemenangan dan koleksi trofi Valentino Rossi. Namun sebagian besar dari mereka mungkin hanya akan menjadi juara dunia di dalam batas lintasan balap. Valentino Rossi hadir bukan hanya datang untuk menjadi seorang juara dunia Grand Prix, melainkan merombak wajah, jiwa, dan budaya MotoGP selamanya.